Selamat sore, Kak Yen. Apa kabar? Sehat, Sehat kah? sehat banget. Cuma lagi hujan, semoga tidak sakit ya. Iya, iya. Emang lagi hujan semuanya. Iya, Tempatku juga barusan deras sih. Yang penting sehat ya, Kak ya. siap, sehat-sehat semua kita. Ya, lagi sibuk apa, Gimana Kak? ini Kalau Kak? boleh tahu. Sibuk, Lagi sibuk sibuk apa? lagi ngejalanin usaha, Usaha apa? usaha perdagangan aki, Perdagangan aki untuk mobil, motor. jual beli ya, mobil, motor, Oh, bisa, begitu, nah, cukup sibuk juga ya. begitulah. Iya. Sudah berapa lama? Gimana kabar di sana? Ya, gimana Berapa Kak? lama usahanya? Kebetulan mau buat toko baru Kak. Jadi kalau yang paling lama 5 tahun, udah 5 tahun. Hmm, Yang kedua itu sudah 2 tahun. 1 tahun ding, bukan 2 tahun. Mau 2 tahun sebenarnya. oh, 2 tahun. Gitu. Buka cabang gitu Heeh. ya? Iya, ini mau buka cabang lagi sih, tapi belum tahu sih nanti dulu. Oke, 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 oke. Ya, Kak Yen, sebentar lagi kita ya, lakukan sesi coaching. oke. Kalau Kak Yen tahu, coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan Mm-mm. memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah siap, Kak? Siap. Mari kita mulai. Oke, nah selama sesi coaching ini saya akan mendukung penuh, mendengarkan, serta bertanya. Dan saya komitmen untuk hadir penuh dan memperhatikan Kak Yen. Apakah oke, Kak? Oke, oke, Baik. oke, Nah, hal yang terpenting dalam sesi coaching adalah feedback, Kak. Apakah oke. Anda membutuhkan feedback untuk saat ini? Kalau feedback pastinya saya butuh feedback. Mm-mm. Jadi feedback seperti apa yang diharapkan oleh Kak Yen kira-kira? Ya, feedbacknya pastinya apa yang kita lakukan hari ini ya, saat Mm-mm. ini, itu saya menemukan apa sih yang seharusnya saya capai gitu loh. Tujuan saya itu harusnya bisa tercapai gitu sih Kak, saya pengennya gitu. Apa yang saya inginkan, apa yang sedang saya rencanakan itu benar-benar bisa tercapai gitu. Kalau feedback dari saya seperti itu sih. Jadi saya menemukan sesuatu apa yang bisa saya capai deh itu. Begitulah Kak. Baik, semoga di akhir sesi coaching ini Kak Yen bisa Ya, menemukan apa yang menjadi tujuan Kak Yen ya. ya, Baik, Kak, di awal sesi coaching ini, kira-kira ya. apa yang pengen Kak Yen capai ke depannya? Yang pasti sih Kak, karena kan saya kan bekerja di dunia bisnis gitu ya, Oke. wirausaha gitu. Mm-mm. Pastinya banyak persaingan, banyak ya, ya pastinya persaingan itulah. Mm-mm. Terkadang juga ada persaingan yang tidak sehat, yang kadang mereka bisa menjatuhkan dari medsos, bisa. Nah, kita itu kalau di dunia perdagangan, Mm-mm. iklan itu kan sangat penting ya buat kita ya, iklan Ya, betul. iklan bisnis gitu ya, apalagi marketplace gitu ya, kayak Mm-mm. marketplace-nya gitu pasti harus ruang lingkupnya kan harus luas ya gitu ya. Betul. Nah, Mm-mm. jaringannya harus luas. Nah, terkadang tuh mereka menggunakan ya gitu seperti media sosial seperti itu atau periklanan-periklanan dari media sosial itu dengan cara yang kurang pas lah kalau kita bilang kurang sehat begitu Kurang loh. sehat. Jadi Oke. kurang sehat. Jadi kesannya seperti persaingan yang kurang sehat. Kalau kita kalau kita berpikir ya secara secara bisnis ya memang pasti ada persaingan. Tapi kalau udah nggak sehat kan berarti kan sudah istilahnya mau menjatuhkan usaha Mm-mm. kawan ya, lawan ya istilahnya begitu, menjatuhkan sesamanya. Kalau kita bicara masalah bagaimana rezeki ya pasti ada rezeki masing-masing. Cuman ya itu. Nah, jadi yang saya pengen capai ya semoga
dari persaingan bisnis ini setidaknya apa yang saya kerjakan itu bisa berjalan dengan baik saja gitu. Jadi tidak juga mengganggu orang lain. Karena Oke. kan lingkup kita kan pasti beda. Apa yang kita jual walaupun sama-sama aki, tapi kan pasti ada merek ataupun produk Heeh. tertentu yang pastinya berbeda dari mereka. Begitu aja sih Kak, saya pengennya seperti itu. Iya, kalau tidak salah dengar berarti Kak Yen pengen bahwa usahanya itu maju begitu ya dengan cara-cara yang sehat. Begitu Kakak? Iya, betul Kak, gitu. Jadi Dari sisi kita bagaimana? dulu aja deh sebenarnya. Iya, Dari sisi benar. kita dulu aja gitu. Nah, kalau menurut Kak Yen, uh, Ya, bisnis yang sehat itu seperti apa Kak? Boleh lebih spesifik lagi? kalau bisnis yang sehat itu setidaknya kita tidak mencampuri atau terlalu merasa bahwa kita itu pesaing ketat gitu loh. Kalau Mm-mm, menurut saya, mm-mm, karena kalau saya pribadi saya melihat misalnya ada toko A gitu. Toko mm-mm, A itu adalah pesaing saya gitu. Dia mungkin terlihat ramai gitu loh Kak. mm-mm, Terlihat ramai, sedangkan saya ya biasa-biasa aja. Jadi mm-mm, tidak ada muncul inisiatif bagaimana saya harus menjatuhkan dia gitu loh. Bagaimana caranya? Karena mungkin saya bisa lihat dari iklannya, terus saya menjatuhkan dia dari iklannya. mm-mm, Terkadang saya membuat review yang jelek di iklannya gitu loh. Jadi mm-mm. akhirnya ratingnya itu turun gitu. Padahal itu tidak terjadi di toko itu gitu. Nah, saya maunya persaingan seperti itu karena kebanyakan yang saya terima adalah kebanyakan membuat review-review yang tidak Fake gitu ya? valid gitu. Nggak palsu. Iya, jadi Oke. betul. Jadi tidak tidak melakukan transaksi tapi memberikan komentar yang tidak baik gitu loh. Jadi sehingga itu akhirnya menjatuhkan usaha gitu loh Kak. Jadi kita kita kan bukan seperti itu gitu ya. Pengennya sih nggak seperti itu. Jadi itulah yang sehat menurut saya. Jadi kalaupun saya rame ataupun mereka rame, nggak usah lah kita saling saling menjatuhkan lewat review gitulah. Persaingan bisnis kan tinggal kita memikirkan bagaimana caranya atau bagaimana sih strateginya gitu kan. Seperti itu sebenarnya gitu. Gitu sih Kak saya itu. Persaingan yang sehat menurut saya. Nah, kalau persaingan sehat menurut Kak Yen tadi mungkin dari sosial media ya, bagaimana Ya, menyikap betul. media Mm, dengan bijak begitu. Apakah menurut mm-mm. Kak Yen hal itu bisa dilakukan dan realistis? Bisa sebenarnya, Ya. bisa Kak. Realistis sebenarnya gitu. Mm-mm. Selagi memang kita tidak memandang mereka itu apa ya sebagai pesaing kita yang sangat sangat merugikan kita gitu loh sebenarnya. Sebenarnya kan itu kan rezeki masing-masing ya. Kalau kita boleh bicara gitu. Dan mereka pasti punya pasar masing-masing karena produk yang kita jual juga berbeda Kak. Gitu. Mereknya lah dari mereknya bukan Dari bukan jenis merek, barangnya ya. kualitas gitu Iya, ya. betul, betul. Dan kita kan menjual pelayanan gitu loh Mm-mm. kasarannya. Nah, kira-kira Kak, Begitu tadi Kak. apa yang Kak Yen tadi sampaikan begitu ya, dengan cara yang santun di sosial media, Ya, cara-cara ya. yang benar. Apakah itu sesuai dan relevan dengan kebutuhan yang Kak Yen pengen capai begitu di dunia bisnis ini? Kalau dibilang relevan, ya sih relevan sih Kak sebenarnya. Kalau gitu, relevan sekali gitu loh ya. Tapi ya saya sih berharapnya memang kita memang memajukan itu dari iklan memang. Hmm. Kalau kita kan mau mendeskripsikan usaha kita kan biasanya kita harus memunculkan dia di muka bumi kasarannya begitu ya gitu loh. Jadi Di dunia itu peronlinean gitu ya ya. di dunia peronlinean itu sebenarnya sangat-sangat relevan sih seperti ini sebenarnya. Begitu Kak. Oke. Nah, cara-cara yang Kak Yen mau lakukan nantinya di sosial media, Oke. apakah punya nilai atau tujuan yang jangka panjang, Kak? Pastinya lah Kak. Mm-mm. Tujuan jangka panjangnya itu saya pastinya bisa memikat pelanggan gitu ya. Walaupun memang pada aki itu kan bisa bertahan sampai 2 tahun gitu ya. Oke. Tapi kan setidaknya ketika kita bisa menghasilkan pelanggan yang banyak, Mm-mm. pastinya dia juga akan menyampaikan
apa yang dia terima dari toko kita sehingga bisa tersampaikan pada orang lain dan akhirnya kita mendapatkan pelanggan yang baru lagi di dalam jangka waktu itu gitu loh Kak. Jadi saling mulut ke mulut lah kalau orang bilang ya. Nah, itu yang saya inginkan kan kita pengen mendapatkan pelanggan gitu. Dari pelanggan itu kita memberikan pelayanan sehingga juga dia menghasilkan pelanggan baru buat kita. Begitu, Kak. Nah, bagaimana cara Kak Yen mengukur keefektifan dari iklan yang Kak Yen buat di sosial media begitu ya, sehingga Mhm. uh, pelanggan tadi yang sudah Kak Yen dapat mendapatkan pelanggan baru. Nah, bagaimana Kak Yen mengukur tingkat keberhasilannya? Tingkat keberhasilannya kita lihat itu ketika pelanggan itu kontak kita Oke, gitu. kontak. Kontak kita, terus kontak kita, cari tahu toko kita, terus datang ke toko kita, itulah tingkat keberhasilan kita. Berarti yang sudah kita iklankan itu berhasil. Ketika dia kontak, dia bertanya lokasi, dan pada akhirnya dia datang atau bahkan membeli barang kita, itu saya anggap itu udah berhasil. Itu cara mengukurnya, keberhasilannya di situ. Jadi, kalau tidak salah dengar bahwa tingkat keberhasilannya tercapai kalau misalnya pelanggan itu sudah melakukan transaksi, begitu ya Kak ya? Ya, bisa melakukan transaksi, bahkan mereka datang kembali dengan membawa pelanggan baru itu juga sangat berhasil buat kita gitu. Nah, Tolak kira-kira ukurnya di situ. tingkat keberhasilannya kalau secara persentase gitu ya, Ya, dari apa namanya, misalnya nih, pelanggan yang Kak Yen jangkau begitu, 100 orang, kira-kira menurut ya. kalian, kalau yang dikatakan berhasil itu berapa persennya, Kak? Secara Kalau berhasil kuantitatifnya. kuantitatifnya ya, Mm-mm. bisa bisa 90% loh, Kak. Gitu. Oke, wah Gitu. mendekati Iya, sempurna kalau ya. iya, hampir gitu. Itu pasti akan berhasil kalau kalau memang mereka mencari kita ya, maksudnya udah mengontak kita tuh udah kita pastikan bisa berhasil gitu. Jadi udah hampir bisa lah 100% sebenarnya, tapi kita membuat ukurannya 90 dulu aja deh gitu. Gitu Ya, Kak. 10%-nya kesempatan untuk terus belajar, begitu ya. Betul, betul. Kira-kira sumber daya apa lagi yang diperlukan, Kak, untuk mencapai supaya 90% tadi itu bisa tercapai bahkan lebih? Ya pastinya sumber daya manusianya ya Kak. Sumber Hmm? daya manusianya. Kita kan juga butuh teknisi yang terampil. Oke, Pastinya kita butuh teknisi yang pandai pandai teliti. berbicara termasuk teliti, terus Oke. dia pengetahuan produknya bagus gitulah. Karena bagaimanapun ketika kita menjual itu kan pasti pelanggan akan bertanya bagaimana pengetahuan produknya itu gitu loh. Mereka juga harus paham di situ. Nah, itu yang sangat kita butuhkan. SDM yang benar-benar mumpuni gitu loh, yang benar-benar mereka mapan, cakap di dalam menyampaikan produk kita, pengetahuan produk-produk kita tuh juga oke gitu loh. Harus oke di situ karena biar mereka bisa menyampaikan itu kepada pelanggan dengan tepat sasaran ya, istilahnya tepat sasaran, pelanggan juga akhirnya tertarik dan pada akhirnya mereka transaksi. Nah, itu yang kita harapkan sih. Kita butuh SDM sebenarnya. Ya, baik. Jadi tadi yang saya dengar bahwa Kak Yen membutuhkan sumber daya SDM yang cakap begitu ya, menguasai produk knowledge, bagaimana dia lancar berbicara secara komunikasi bagus begitu ya, sehingga Ya, menarik para pelanggan begitu ya untuk melakukan. betul, betul. Kira-kira rencana Ya, untuk memunculkan sumber daya SDM yang baik ini mulai kapan, Kak? ya sesegera mungkin nggak. Kita mulainya tuh ya sesegera mungkin. Mungkin kalau kita berharapnya sebelum nanti Lebaran inilah kita berharap sudah Oke. menemukan SDM yang seperti itu. Karena tingkat penjualan kita selama kita masa-masa puasa ataupun masa Lebaran ini itu pasti meningkat. Dan Ya, kita harus orang mudik butuh ya, Kak ya. SDM itu. Betul. Dan mereka tidak akan
banyak komentar gitu loh. Karena pasti ya mau beli beli aja gitu dan banyak orang luar-luar kota kan begitu. Itu yang kita harapkan sih. Nah, kalau melihat apa namanya, ini sudah mau mendekati puasa, begitu ya, pasti penjualan itu nanti Ya. akan meningkat karena orang sudah mulai hilir mudik untuk pulang kampung, begitu ya. Kapan kira-kira Kak Yen bisa mencapai tujuan apa peningkatan omset, begitu ya? Kira-kira dalam Lebaran Mm-mm. ini berapa persen, Kak, kenaikannya? Kalau Lebaran ini kita bisa naik sampai 50% bisa loh Kak. Itu Wow. 50% bisa naik. Heeh. Gitu karena kita akan jual ya pasti karena kita di masa-masa ini ya Lebaran atau puasa kan pasti ini ya kita mau sedikit menaikkan dengan tapi pelayanan kita tidak kita kurangi gitu pelayanan kita juga kita tingkatkan. Nah jadi di situ bisa sampai naiknya 50% Kak itu akan meningkat sangat drastis sebenarnya gitu kalau di pencapaiannya di bulan-bulan ini gitu Jadi gitu. memang dalam dunia perdagangan di mana ada permintaan begitu ya, Betul. dia Ya. pasti akan naik juga mengikuti sesuai permintaan begitu ya Kak ya. Ya, betul betul Kak, betul sekali. Ya, nah Kak kira-kira nih kalau kita membayangkan apa yang Kak Yen tadi sudah sampaikan tentang Ya, target, tentang SDM yang mumpuni begitu, kira-kira hambatan utama kalau tujuan ini tidak tercapai kira-kira apa Kak? hambatannya tuh ya pasti ya pesaing itu tadi Kak sebenarnya. Pesaing kita itu tadi karena bagaimanapun mereka kan pasti punya mindset yang sama dengan saya, ingin mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya gitu ya. Nah, yang pasti mereka pasti punya cara tersendiri lah gitu. Itu yang jadi hambatan kita gitu. Kalau SDM sebenarnya masih bisa kita ajari gitu. Mm-mm. Setidaknya ada ininya ya, yang backingnya gitu loh. Jadi mereka bisa sambil belajar tapi ada yang ngebackingin gitu loh. Yang mungkin sudah kita punya karyawan atau SDM yang lebih cakap. Nah, itu masih bisa membacking dia gitu. Tapi kalau kompetitor, wah itu menjadi hambatan terbesar kalau di dalam situasi-situasi perdagangan seperti ini gitu Kak. Itu yang jadi hambatan kita sih sebenarnya. Kompetitor itu ya. Jadi uh, Iya, boleh di-highlight bahwa kompetitor itulah yang menjadi uh, sumber hambatan begitu ya. Nah, kira-kira betul. apa kesulitan yang nantinya Kak Yen alami tentang kompetitor ini? Bagaimana mengatasinya? Ya, kalau kesulitan yang di dalamnya itu ya terkadang ya gitu, ya seperti yang saya bilang di awal tadi, kadang mereka bisa menjatuhkan kompetitor yang lainnya dengan caranya mereka yang mungkin kita bilang itu bukan cara yang sehat gitu ya. Terkadang ya ketika mungkin mereka mendapatkan pelanggan, mereka mungkin akan berbicara, oh Pak jangan beli di toko sana, begitu loh. Oh di toko sana begini begini begini, mungkin menyampaikan produk yang setidaknya mungkin kurang baik lah, kurang bagus lah. Itulah yang menjadi hambatannya di tadi. Nah, itu kebaliknya ke situ lagi Kak sebenarnya. Bagaimana persaingan yang tidak sehat itu yang mereka mungkin gunakan gitu dalam perdagangan ini, dalam industri ini gitu begitu. Jadi ini yang menjadi konsentrasi utama dari Kak Yen begitu ya selaku. Betul, betul. Nah, kira-kira kontribusi apa atau apa yang Kak Yen lakukan untuk apa namanya menghambat istilahnya pesaing ini, Kak, supaya tidak melakukan hal yang buruk misalnya. Kira-kira apa upaya Kak Yen? Ya pasti kalau kita upaya yuk kita udah lakukan upaya semaksimal mungkin ya terutama dari periklanan kita. Pasti kita mau mencari periklanan yang setidaknya itu bisa meng-up kita di halaman paling utama gitu loh. Kan Oke. kita media-media sosial kan kalau pencarian-pencarian kan kita lebih banyak kenalkan di Google ya gitu. Ya, ya, Nah, paling nggak kita mau menjadikan kita itu di halaman pertama seperti itu, Kak. mm, Nah, yang pasti juga pelayanan kita ketika memang ada pelanggan yang sampai di lokasi
tempat kita gitu loh, tempat pembelian barang ini gitu. Bagaimana pelayanan kita, mungkin ketika mereka komplain gitu ya, kita memberikan pelayanan yang baik, cepat gitu ya, sehingga kita mempunyai warna berbeda dengan toko lainnya atau kompetitor-kompetitor lainnya. Seperti itu, Kak. Jadi punya Begitu. punya nilai tersendiri begitu ya, punya apa Betul, Kak. Iya. kelebihan tersendiri gitu yang artinya Iya, Kak Yen berani bersaing dengan toko lain begitu ya Kak Yen ya. iya, berani gitu. Oke. Nah, menurut Kak Yen kira-kira situasi atau kondisi yang seperti apa yang menjadi itu ideal buat tokonya Kak Yen? Situasinya yang pasti pelanggan itu datang banyak gitu, Kak. Itu situasi yang ideal Paling banget gitu. ideal banget ya. Iya, iya. Datang, tanya-tanya, Iya. langsung transaksi, transfer Ya, gitu ya. beli, Nah, itu. beli gitu itu udah paling ideal banget dah gitu. Oke. Ketika toko itu menjadi ramai, Mm. ketika pengiriman barangnya menjadi ramai, nah itu sangat ideal buat kita begitu. Gitu kan. Berarti itu sangat mempengaruhi Kak Yen ya dengan apa mobilitas transaksi di toko Kak Yen. Betul, 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 betul. Mempengaruhinya seperti apa? Atau perasaannya seperti apa? Kalau perasaannya pasti kalau mobilitasnya tinggi seperti itu ya pasti senang lah Kak gitu. Karena itu akan mempengaruhi omset kita gitu dalam bulan itu pastinya gitu loh Kak. Nah, saat kondisi ramai, hati senang begitu ya. Ya, Kira-kira nih, habit baru apa yang akan tercap uh, ter apa tercipta lagi nih? Kalau nih toko udah rame nih, transaksi tinggi, heeh. hati senang. Nah, kira-kira habit baru apa yang biasanya muncul, Kak? Habit barunya ya jadi pengen punya toko lagi kan. Jadi itu menjadi habit baru gitu ya. Buka toko lagi, buka toko lagi gitu ya. Iya, jadi tolak ukurnya ke situ-situ terus gitu. Oke, Jadi semakin banyak toko, semakin hati iya, bergerak gitu ya. iya betul Kak, itulah. Iya, keren sih. Nah, memang jangka panjang bener kalau gitu ya. Betul, iya Kak, gitu. Jadi tanpa tanpa disadari ini sudah mulai planning kelihatannya untuk hari ini, tapi itu mempersiapkan untuk jangka panjang. Begitu ya, Kak Yen ya? Betul, ya betul Kak, betul. Nah, untuk saat ini, Kak, jadi dengan kondisi yang sekarang, kekuatan apa Ya. yang Kak Yen miliki supaya tercapai tujuan itu? Kekuatan kita itu ya cuma dari servis kita sih Kak sebenarnya. Servis kita, karena ketika kita melakukan pelayanan yang baik terhadap pelanggan, itu akan membuat pelanggan itu mempunyai image yang baik pula sama kita gitu. Jadi dari pelayanan kita lah servis kita itu Kak buat mereka. Kita yang kalau bahasa orang sekarang gercep gitu ya. Nah, Kalau ada apa-apa gercep gitu. Misalnya minta permintaan tolong segera Kak, mungkin ada masalah dengan mobilnya gercep. hmm, Mungkin ketika tidak masalah dengan akinya tapi mungkin ada masalah di mobilnya ya kita gercep juga cariin bengkel gitu ya. Jadi oke. setidaknya bukan semata-mata untuk supaya mereka membeli barang kita gitu atau semata-mata barang kita itu laku gitu lah. Nah, Mau kamu masalah sama mobilnya kek, mau masalah sama entah itu arus-arusnya kek gitu. Yang penting aki saya dibeli. Nggak seperti itu juga gitu loh. Tapi setidaknya yang kita tampilkan ya servis kita sehingga servis yang baik dan itu akan menjadikan image yang baik juga di mata pelanggan gitu loh. Itu yang mungkin nilai plusnya akhirnya Kak. itu nilai plus yang Begitu. akhirnya menjadi kekuatan nih Betul. Kekuatan kita di situ. bisnis Kak Ian nih. Nah, dari kekuatan memberikan servis yang terbaik gitu ya. Ya. Apakah itu mau menurut Kak Yen sesuatu yang unik begitu sehingga nantinya para pelanggan akan datang lagi ke Kak Yen, ke tokonya Kak Yen lagi datang lagi. Atau ada sesuatu yang baru lagi yang mau dimunculkan? Hal yang unik ini tadi. Ya pastinya tetap mempertahankan hal yang unik itu Kak, servis yang unik itu gitu. Mm-mm. Sehingga dan juga itu sudah terpatri di pikiran mereka gitu ya. Jadi itu akan terus mereka
rasakan gitu loh, servis kita yang unik itu. Yang mungkin pada akhirnya dengan berjalannya waktu juga akan memunculkan kembali Kak, gitu loh, memunculkan kembali eh, seperti hal-hal yang baru lah, bagaimana kita untuk bisa lagi ada servis-servis yang unik barunya lagi gitu loh. Akhirnya bisa muncul gitu. Mungkin dengan berjalannya waktu, tapi kita tetap mau mempertahankan itulah setidaknya gitu. Tetap tetap konsisten begitu ya, mempertahankan Betul, betul, betul. layanan terbaik, servis terbaik begitu ya. Bahkan tanpa diminta sekalipun saat pemasangan aki bisa dicek yang lain begitu ya Kak ya. Iya, betul, betul Kak. Disitulah. Apakah dengan kata lain bahwa itu juga mengoptimalkan kekuatan Kak Yen? Ya, sangat mengoptimalkan Kak. Karena karena dengan servis yang baik, pastikan juga pelanggan akan merasa nyaman. Ya. Merasa nyaman, pasti dia juga akan menyampaikan apa yang dia alami juga kepada rekan-rekannya, kepada saudara-saudaranya, pasti. Dan itu kan akan jadi omongan di mereka ya. Dan pada Mm-mm. akhirnya kan dia akan juga mempromosikan kita secara tidak langsung gitu loh. Oh, kalau kamu mau ganti aki di toko sana aja gitu. Orangnya begini, begini, begitu kan gitu loh Ya, Kak. Itu yang akhirnya positif gitu. menambah kekuatan kita tadi, mensupport kekuatan kita itu tadi gitu. Selama Kak Yen bisnis di dunia perakian gitu ya, ini sudah toko yang Ya, kedua gitu. Nah, kira-kira ya. prestasi apa yang eh, Kak Yen sudah capai sampai hari ini? Gimana Kak apanya? Prestasi, jadi kan sudah toko yang Oh, kedua prestasi ya. kan? Mm-mm. Oh ya, oke. Prestasi apa yang Kak Yen sudah capai sampai sejauh ini? Prestasinya yang pasti kita mudah mendapatkan barang Kak. Oke, Dengan sendirinya, iya, dengan sendirinya barang itu datang. wow. Setidaknya iya, sales-sales yang tadinya mungkin kita tidak tidak dipandang baik gitu ya, maksudnya Hmm. masih toko kecil gitu ya. Heeh, Tapi heeh. dengan kita kita berani dengan tadi SDM yang sudah mungkin map cakap itu ya, terus dengan pelayanan kita yang pastikan penjualan kita akan membaik nih gitu. Akhirnya itu menjadi nilai tersendiri bagi para distributor-distributor aki gitu. Nah, pada akhirnya itu datang sendiri, Kak. Mereka menawarkan dengan diskon nilai aki, harga aki yang sekian gitu, dan kita mendapatkan cashback berapa, atau kita mendapatkan hadiah berapa gitu loh, dari setelah kita menjual dengan beberapa ratus piece atau berapa nominal yang mungkin mereka sudah targetkan gitu ya. Hmm. Akhirnya itu dengan sendirinya mereka datang, dan Oke. akhirnya kita mudah dapat barang di situ Kak. Akhirnya Berarti, mudah dapat barang. heeh, heeh. Jadi kemudahan mendapatkan barang inilah yang menjadi prestasi ya buat Kak Yen ya. Betul, betul, betul. Karena nggak gampang juga ya sales-sales mau percaya Betul, dengan nggak percaya. Iya, karena kan mereka pasti memikirkan bagaimana pembayarannya kan, karena betul. sistem yang tempo kan gitu. Itu Mm-mm. yang mereka pasti pengen pengen punya toko mungkin rekanan yang kiranya pembayarannya tuh bagus gitu loh. Oke. Yang nantinya terus apa? Cash flow-nya bisa bagus begitu ya untuk pembayaran ya. Betul, iya, iya, iya. Nah, kira-kira apakah menurut Kak Yen itu merupakan dukungan eksternal sehingga nantinya tujuan Kak Yen itu tercapai? Betul nggak? Bisa. Itu menjadi tujuan eksternal. Ya, Oh, itu dukungan eksternal itu ya. Akhirnya tujuan saya pada akhirnya itu akan tercapai gitu. kira-kira Kak Yen bisa mendefinisikan nggak apa namanya dukungan eksternal tadi itu bisa membantu Kak Yen sampai mencapai sebuah tujuan. Artinya bahwa orang-orang yang di Ya. sekeliling Kak Yen itu nantinya akan mendukung Kak Yen, perkembangan toko juga itu dengan sangat, Mm-mm. menurut Kak Yen seperti apa? Iya, pastinya iya Kak. Dukungan seperti itu akan akhirnya akan mencapai, tujuan saya akan tercapai lah gitu. Mm-mm. Terutama dari barang yang mudah, terus Mm-mm. akhirnya mendapatkan,
pelanggan pastinya, pelanggan yang banyak itu tadi gitu ya. Dengan sistem pelayanan yang sudah kita kerjakan. Nah, terus dari SDM yang mungkin cakep itu akhirnya tujuan saya memang tercapai, Kak. Saya Oh, kan memang ingin mencapainya kan bagaimana saya bisa memperoleh lagi toko baru gitu oh, ya, iya, iya. gitu ya kan gitu. Nah, itu pasti akan menjadi dukungan yang sangat sangat saya butuhkan gitu. Dukungan eksternal itu sangat saya butuhkan untuk mencapai tujuan saya tadi itu gitu, Kak. Itu gambarannya lah singkatnya. Oke. Berarti pihak eksternal dengan toko, dengan Kak Yen sebagai owner itu saling berkolaborasi begitu ya. Betul, betul, betul. Saling Tanpa berkolaborasi. sadar itu membentuk sebuah tim ya yang saling Betul, Kak. Betul. namanya apa namanya bersinergi begitu ya sehingga Betul. membentuk sebuah toko yang kuat begitu selain tadi SDM seperti yang Iya, 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 iya. ya. Nah, dari apa yang kita sudah sampaikan tadi, Kak Yen ngomong tentang strategi juga. Nah, kira-kira inovasi yang seperti apa yang bisa dikembangkan untuk peluang Kak Yen membuka cabang baru nih. Ini yang kedua, bisa yang ketiga. Nah, kira-kira inovasi seperti apa lagi nih? Kalau inovasinya pastinya kita pengennya sih barang yang kita punya tuh nggak sama kayak barang yang sudah ada saat ini gitu loh. Yang pasti barang dengan kualitas yang baik tapi harga murah. Nah, pastinya kita pengen inovasi seperti itu ya Kak ya gitu. Dan kebanyakan memang yang kita peroleh memang barangnya bagus dan harganya juga tidak terlalu mahal. Sehingga masuk di kantong-kantong masyarakat pada saat ini gitu loh. Dan itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu dipermasalahkan oleh mereka. Dan kita juga berani bersaing dengan mungkin merek-merek yang sudah high class gitu, yang sudah sebelum-sebelumnya sudah ada gitu ya. Kalau inovasi terbarunya ya paling tidak terlalu signifikan banget sih, cuman kita pengennya sih punya produk yang em, setiap toko itu punya produk yang beda gitu loh. Hmm, hmm, Punya image produk yang berbeda gitu. hmm, Jadi saya tidak mau sih sama dengan barang-barang yang saya punya, produk hmm, hmm, merek-mereknya itu ya, dari produk hmm, yang saya punya aki-aki ini tidak mau sama gitu, sehingga ini akan terimage sendiri toko saya yang terakhir ini gitu loh. Jadi oh, orang tidak akan oh itu tokonya Bu Yen gitu. Jadi tidak akan berpikir seperti itu lagi gitu. Jadi sehingga kita cuma sebagai sebagai balik layar aja gitu. Karena orang hmm. melihat kita sekarang kan kalau dengan gambaran toko seperti ini mereka udah tahu toko kedua itu mereka udah tahu "Oh, ini pasti tokonya Bu Yen gitu. Hmm, Karena dengan gambaran yang sama gitu, persis hmm. gitu ya. Jadi mereka udah paham. Nah, saya maunya yang terakhir ini tuh orang tidak melihat sisi saya itu gitu Yang loh. Jadi terakhir, apa ini yang kedua? iya, Kan? pokoknya ini kalau Tuh. bisa yang yang terus menerus. Yang kedua berarti ya, jangan ngomong yang terakhir. Oh iya betul. Kalau Kedua, yang yang terakhir ketiga. stop dong. Karena ada Jadi betul, karena ada ketiga, keempat, kelima gitu ya. iya dong. Iya, Mulai betul, dari betul, betul. perkataan, ceh, gitu ya. Betul, 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 betul. Siap. Jadi apa namanya dari hal-hal yang dikolaborasi begitu ya dengan inovasi Ya, yang terus begitu ya dikembangkan begitu ya. Jadi dari apa yang oke. disampaikan tentang nggak terlalu banyak inovasi, tapi gimana kalau slogannya gini, murah tapi tidak murahan. Nah, gitu kan ya. Pengennya barangnya Betul, betul. tapi berkualitas, Murah tapi tidak murah. Iya, murah betul tapi banget. tidak murahan. Murahan. Masuk Betul, dia. betul. Itu bisa, bisa. Iya, Bisa, iya. bisa itu bisa, bisa. Nah, eh, berbicara soal teknologi nih. Sekarang ini kan zaman sudah modern, semua serba teknologi. Nah, bagaimana Kak Ian memanfaatkan teknologi ini untuk mengembangkan bisnisnya Kak Ian? Ya, kalau memanfaatkan teknologi saat ini ya semaksimal mungkin sih Kak. Seperti yang mungkin lagi hype sekarang-sekarang. Apa sih mereka yang mereka
gunakan ya orang-orang pada zaman sini mereka bisa melihat informasi itu dari media apa aja gitu. Nah, Oh, paling semaksimal mungkin sih kita benar-benar pakai teknologi yang ada saat ini gitu. Nah, oh, sebisanya kita ya pastinya kita mau semaksimal mungkin gitu bisa kita gunakan teknologi yang ada. Tapi yang pasti kita ngelihat juga dong apa namanya sekarang mereka lebih banyak memakai teknologi atau mendapatkan informasi dari media seperti apa. Nah, kita cuma mm, melihat dari apa yang sudah berkembang saat ini aja gitu. mm. Selagi ya kalau masalah mengembangkan teknologi pastinya kita pengen semaksimal mungkin lah dengan perkembangan teknologi sekarang ini kita memanfaatkannya sebisa mungkin gitu lah tapi Baik. Ah, sudah hampir di akhir sesi coaching. Apa kira-kira kesimpulan yang Kak Yen bisa ambil dari sesi sore hari ini, Kak? ya yang pasti saya setidaknya saya bisa mencapai tujuan saya itu tadi Kak sebenarnya. Pengennya bisa mencapai tujuan setidaknya saya jadi memahami nih apa Mm-mm. sih yang menjadi dukungan eksternal saya, terus saya jadi memahami bagaimana saya mengukur keberhasilan saya gitu ya. Saya juga akhirnya memahami bagaimana saya harus memperoleh SDM yang baik untuk mencapai sebuah tujuan saya itu tadi gitu ya. Akhirnya saya memahami semua itu Kak. Jadi ini bisa menjadi arahan yang baik untuk saya bisa mencapai tujuan saya itu tadi. Begitu. Itu sih yang saya dapatin Kak. Luar biasa ya, Kak Yen ya. Hampir Iya. 1 jam kita melakukan sesi coaching. Kira-kira feedbacknya Kak Yen untuk saya itu seperti apa, Kak? Apakah ada banyak hal yang kurang berkenan di hati Kak Yen? Enggak sih, enggak ada sih Kak. Cuma saya merasa ya setidaknya Kak Wi bisa membuka cara berpikir saya yang baru gitu Oke. istilahnya. Oh, apa sih yang harus saya pertimbangkan untuk saya mencapai tujuan saya itu dan saya harus melihat sisi-sisi di luar sana gitu ya sehingga saya bisa mencapai target saya itu gitu. Jadi ada pemahaman baru, oh saya harus seperti ini, bagaimana saya harus menyikapinya atau bagaimana saya melihat tolak ukur keberhasilan saya itu tadi gitu ya. Karena itu saya juga nggak berpikir tolak ukur keberhasilan seperti apa gitu ya sebenarnya. Tapi ketika dijelas, oh ketolak ukur seperti apa sih keberhasilan kita itu kita tolak ukurnya seperti apa. Nah itu sih yang saya dapetin Kak Oke. gitu. Semoga Feedbacknya bermanfaat. saya berharap iya, berharapnya feedbacknya ya tetap bisa diarahin gitu. Terus ada hal-hal Oke. yang baru yang bisa disampaikan pada saya gitu loh. Berarti Begitu, Kak. ketemu lagi di sesi selanjutnya ya, Kak ya, untuk Iya, bisa gali apa digali yang harus lagi ya. ya, apa yang harus dicapai ke depannya. Jadi dari Iya, sesi iya, iya, iya. ini benar-benar memfasilitasi Kak Yen untuk mencapai tujuan akhirnya. Betul, betul, betul. Ya, Baik, bisa, Kak. terima kasih Kak Yen untuk waktunya. Sukses untuk Sama-sama. Terima jangan kasih foto juga. terakhir ya. Iya, oke, 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 oke. Siap, siap. Terima Sukses kasih. selalu, selalu ya Kak Yen ya. Ya, God bless. sama-sama, Kak. Tuhan berkati ya.